Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sally di program Ngabuburit bersama penulis Tanah Laut. Hari ini Sally nggak sendirian. Sally ditemani sama Bang Jamaluddin MPD, lebih dikenal dalam dunia literasi atau penulis, yaitu nama penulisnya yaitu Jamal T. Suryananta. Kelahiran Hulu Sungai Selatan 1 September 1966. Profesi sebagai penulis dan juga sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Jamal, Bung dan Nona di luar, ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui Bapak di jenjang literasi. Ngomong-ngomong, bicara tentang literasi, kira-kira apa sih literasi bagi seorang Pak Jamal? Kalau kita bicara tentang literasi, ini sebenarnya kan sangat umum. Jadi kalau lebih sempitnya, literasi itu hanya terkait dengan dunia membaca, menulis. Tapi kalau secara umum itu bisa literasi kewirausahaan, bisa literasi kehidupan, bisa literasi yang macam-macam. Jadi tergantung dari persepsi kita melihatnya seperti apa. Tapi kemungkinan kalau yang terkait dengan dunia anak-anak muda, misalnya kan lebih cenderung ke bidang didaktisnya, itu arah bagaimana mereka bisa memahami satu wacana bacaan, kemudian memanfaatkan semua yang dia dapatkan dari bacaan itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang dimaksud dengan literasi. Literasi itu bisa meningkatkan taraf hidup seseorang atau meningkatkan kompetensi diri seseorang apabila dia benar-benar memanfaatkan segala aspek dalam konteks literasi. Ya, itu dulu yang dalam konteks kita tidak usah terlalu luas dulu, cenderung ke dunia baca tulis saja dulu. Karena kita melihat baca tulis itu sekarang ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita, apakah sudah membaca atau belum. Ya, sekarang ini memang membaca. Cuma pengertian membaca seperti apa? Kalau hanya membaca WA, membaca SMS, membaca pesan-pesan Instagram, yang membaca pesan-pesan pendek, semua orang pada membaca. Nah, itulah literasi yang pada saat ini terjadi pada anak muda, dan hampir tidak terjadi lagi kegiatan literasi itu membaca wacana yang lebih luas, apalagi dengan tulisan-tulisan panjang misalnya. Katakanlah dalam pesan WhatsApp. Di dalam pesan WhatsApp itu kadang-kadang ada orang yang mengirim pesan dengan sebuah wacana yang cukup panjang, misalnya sampai 200 karakter, atau dengan kalimat misalnya sampai puluhan kalimat, itu agak panjang. Biasanya banyak orang yang sekarang ini tidak mau lagi membaca, apabila sudah melihat duluan bahan bacaan itu panjang, udah males duluan membaca. Kecuali pesan-pesan WA yang dalam bentuk chat gitu ya, singkat-singkat, itu ya itulah tingkat membaca kita sekarang ini kebanyakannya itu. Jadi pada umumnya tingkat literasi masyarakat kita ini sebenarnya kalau dalam pengertian literasi yang sesungguhnya belum sampai. Ya, jadi untuk pemahaman kita terhadap literasi, jadi kalau kita memahaminya, literasi itu digunakan dan diterapkan dalam
yang membaca sekilas, seperti halnya membaca undangan. Ketika kita membaca undangan pengantin yang kita baca apa? Tidak akan seluruh kalimat dibaca. Pasti yang kita ketahui, yang ini kita ketahui siapa yang pengantin, ya, siapa yang menikah, kemudian tanggalnya dan tempatnya itu saja. Habis yang lain-lainnya mau dipan 100 ayat itu nggak akan dibaca. Ya, kalau dalam istilah kebahasaan itu namanya skimming, membaca cepat. Jadi mungkin karena terdesak oleh gaya hidup kita sekarang ini yang memang dalam kondisi serba cepat karena perubahan di masa teknologi seperti sekarang ini kan begitu cepat sehingga gaya berpikir kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita memahami satu bacaan juga harus dengan tindakan yang cepat. Akhirnya dengan pemahaman yang lebih komprehensif tidak masuk ke sana lagi. Nah ini yang sulitnya. Tapi ya mau tidak mau kita harus berusaha bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak muda khususnya agar mereka tidak sekadar pada tingkat literasi permukaan, tapi lebih masuk ke dalam lagi sehingga benar-benar literasi itu bisa mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik pada masa depannya. Gitu. Mungkin kalau saat ini kurangnya literasi di jalan-jalan atau hal-hal yang tidak penting kalau sekarang. Mungkin halangannya ya salah satu tantangan bagi kita untuk memberikan edukasi kepada anak muda memang terkendala dengan masalah-masalah yang sifatnya menghibur. Nah, dalam dunia kebudayaan itu ada yang disebut dengan budaya pop. Jadi budaya pop atau seni pop kalau dalam dunia kesenian itu adalah budaya-budayaan yang cepat munculnya tapi akan cepat pula berlalu. Jadi kebudayaan apa saja, misalnya lagu-lagu pop. Apabila yang dikatakan pop itu kan singkatan dari populer. Lagu pop, kebudayaan pop, kesenian pop, termasuk novel-novel pop, itu semuanya begitu cepat sekali masuknya, kemudian cepat berkembang, cepat populer, tapi tenggelamnya juga cepat. Digantikan lagi dengan kemunculan fenomena baru lagi. Kalau dalam kebudayaan baru lagi yang muncul, ada kesenian baru lagi. Kalau dalam dunia artis baru lagi, artis muda lagi, artis yang sudah senior akan tergeser kehidupannya, dan itu berlangsung dengan cepat. Itu dalam budaya pop seperti itu ya. Jadi kita menghadapi tentang seperti itu sekarang. Itu salah satunya itu pengaruh dari barat memang tidak bisa kita hindari. Namun bagaimana kita mengupayakan agar pengaruh barat itu bisa kita ambil, misalnya bisa kita peras, kemudian kita petik yang cocok buat kita sebagai orang timur misalnya. Bagaimana untuk menyaring budaya-budaya barat itu yang sesuai dengan budaya kita sendiri. Jangan sampai kita mengambil budaya barat 100% sementara kita sendiri tercerabut dari budaya kita sendiri. Itu ya. Jadi kita harus berusaha tetap berpijak di diri sendiri, tetapi berpikir ke langit. Bagaimana pendapat Bang Jamal tentang perkembangan literasi di Tanah Laut? Ya, saya kira hampir sama ya di semua daerah, di kabupaten kota maupun daerah lain, literasi itu tidak begitu jauh berbeda sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana gerakan-gerakan di satu daerah itu bisa memberi warna lebih dari daerah-daerah yang lain. Nah, misalnya kalau di Tanah Laut ini kita perlu memang ya orang-orang setengah gila. Ya kalau tidak ada orang-orang yang setengah gila yang berani berbuat berbeda dengan orang lain dan kebiasaan yang sudah ada, maka kita akan tetap seperti itu.
sampai sekarang ya tidak banyak berubah. Tapi kalau ada orang-orang yang saya katakan setengah gila tadi, yaitu dia itu akan melakukan apapun yang dianggapnya bagus. Misalnya dengan ya katakanlah seperti ini, misalnya kan mungkin belum pernah ini dilakukan dengan ngabuburit bersama penulis seperti ini yang ada manfaatnya gitu ya. Dan paling tidak ini bisa memotivasi generasi muda untuk bagaimana mendekati dunia literasi itu, sehingga dari berbagai aspek, kemudian dari berbagai komponen juga, kalau mereka sama-sama bergerak dan punya orang-orang yang militan, saya kira di satu daerah itu pasti akan lebih maju. Karena mau begitu, kalau di tanah laut ini punya banyak orang yang ya anak-anak muda yang memang berpikirnya di luar ortodoks, di luar kotak, di luar tradisi yang sudah ada selama ini, tapi dia dengan gerakan baru, insya Allah dunia literasi di tanah air akan bisa lebih cepat dari daerah lain kalau diadakan gerakan seperti itu. Oh ya, jadi yang saya katakan bahwa di tanah laut ini, kalau ingin memajukan literasi itu perlu atau membutuhkan orang-orang setengah gila. Jadi itu yang dimaksud dengan orang-orang setengah gila, ini adalah orang-orang yang mau bertindak di luar kebiasaan orang yang sudah pernah dilakukan. Dia berpikir di luar apa yang sudah dilakukan. Jadi konsep itu sebenarnya ada juga istilah dari apa? Kalau saya meminjam istilah dari seorang seniman Banjarmasin mantan kepala pemerintahan itu, konsepnya itu bumi. Bumi itu singkatan akronim dari umur tapi rami. Nah, jadi konsepnya kalau kita ingin melakukan sesuatu kesannya seperti itu, umur atau bodoh ya, tapi rami. Kita tidak merasa terbebani ketika kita melakukan apapun yang di luar kemampuan di luar pemikiran orang, di luar tindakan orang. Yang kita lakukan itu tidak akan merasa terbebani karena kita bertindak ini dan memosisikan diri sebagai orang bodoh. Nah, tapi dengan kegiatan itu kita enjoy, kita merasa rame, kita merasa terhibur, dan hidup kita merasa terisi. Padahal dari situ orang lain juga akan mendapatkannya. Orang lain juga akan memetik manfaat dari apa yang kita lakukan itu. Jadi, ya, makanya itu saya katakan setengah gila itu, karena memang di sini orientasinya kalau orang pintar mungkin orientasinya itu lebih ke finansial, misalnya kalau saya melakukan ini tidak dapat apa-apa buat apa sih? Tapi bagi orang gila, bukan setengah gila tadi, kalau dia melakukan sesuatu, maka dia tidak mengharapkan imbalan. Yang penting kepuasan batin. Dia ada kepuasan secara psikologis ketika dia melakukan sesuatu. Termasuk dalam bidang literasi, misalnya kita mengadakan diskusi-diskusi, mengadakan wawancara, mengadakan pertunjukan ini, mengadakan acara-acara lain yang terkait dengan dunia literasi. Saya kira untuk melakukan hal-hal itu orang-orang setengah gila tadi, kalau semuanya orang pintar, nanti orientasinya kemungkinan lebih mengarah kepada manfaatan dan finansial. Jadi kalau sudah ke finansial itu berarti material. Nah, kalau orang sudah berpikir material, maka segala sesuatu akan sebagai salah satu pioner literasi di tanah laut, kira-kira dari penerawangan nasional, langkah apa yang harus diambil pemerintah tanah laut guna meningkatkan minat literasi di tanah laut?
kalau kebijakan pemerintah daerah tentu saja yang pertama itu harus mendukung setiap gerakan yang terkait dengan pengembangan literasi di Kabupaten Tanah Laut. Nah, yang kedua, kebijakan itu memberikan dukungan bukan hanya dalam bentuk dukungan moral, tapi harus dalam bentuk dukungan terus dari segi pendanaannya. Misalnya kalau perpustakaan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan literasi masyarakat, dengan pendanaan. Bagaimana nanti tim anggaran Kabupaten Tanah Laut memberikan dukungan sepenuh hati untuk bisa menggolkan supaya apa yang sudah diprogramkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut bisa diakomodasi oleh dan kemudian akan menjadi proyek kegiatan program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun-tahun tertentu. Nah, ini secara periodik yaitu harus diprogramkan mulai tahun 2021 misalnya apa yang harus dilakukan, 2022 apa sambungannya. Nah, dan ini berkesinambungan setiap tahun. Kalau saya lihat untuk pengadaan buku ini sudah cukup memadai ya, di koleksi perpustakaan sudah cukup memadai. Kalau awal-awalnya dulu yang sebelum ditempatkan sini masih di ruang gedung yang lama, bukan gedung sih, karena ruangannya sangat kecil ya, bangunan perpustakaan yang lama itu koleksi awalnya itu lebih banyak koleksi pribadi saya di rumah. Padahal itu adalah koleksi perpustakaan daerah pada saat itu. Tapi sekarang ini sudah puluhan tahun ya sudah berkembang, alhamdulillah. Perpustakaan daerah kita di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup memadai untuk bahan bacaan, koleksi bukunya. Nah, sehingga tinggal bagaimana kita mengarahkan masyarakat kita mulai dari anak sekolah, dan bapak-bapak dan ibu yang mungkin punya waktu untuk membaca, bagaimana kita melayani mereka supaya bisa gerakan literasi luas lagi selama ini mungkin tidak terjangkau oleh karena kalau Dinas Perpustakaan hanya menunggu di ruang-ruang rak buku seperti ini, di ruang-ruang perpustakaan itu kemungkinan hanya segelintir orang yang mau datang kemari, paling-paling hanya pelajar atau mahasiswa yang memang diarahkan oleh guru atau dosennya. Sementara kalau untuk masyarakat luas enggak. Karena itulah kebijakan yang sudah ditempuh dan sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sudah bagus dengan perpustakaan dunia. Tentu saja ini memang perlu dari segi frekuensinya itu bisa ditambah lagi, karena dengan unit mobil perpustakaan yang ada misalnya itu mencukupi, termasuk tenaga-tenaganya, jadi diperlukan tenaga khusus untuk menambah frekuensi kegiatan itu supaya bisa lebih dari yang sekarang, sehingga ya untuk penyebar luasan budaya literasi itu menjadi semakin dan itulah tugas kita, bagaimana kita mengenalkan kepada mereka bahwa ini loh perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Laut. Sekarang kalau kalian tidak bisa ke tempat kami, tidak bisa berkunjung ke rumah kami yang datang ke rumah kalian. Jadi kalau selama ini konsepnya misalnya kan menjadikan masyarakat sebagai tamu, nah sekarang kita yang bertamu kepada masyarakat. Nah, dari sekian banyak buku yang telah ditulis oleh Bang Jamal, buku mana yang menjadi favorit atau yang paling berkesan buat Bang Jamal? Apa Bang? Sulit sih kalau mengatakan mana yang paling favorit. Buku saya sampai
itu kalau dikumpulkan pertama itu saya sodorkan kepada penerbitnya PT Elix Media Indo di Ruang Gramedia Group, tempat Gramedia Jakarta. Nah, waktu saya sodorkan naskah awalnya sekitar 600-an halaman. Nah, lalu setelah diskusi dengan editor, dia menawarkan untuk mempertimbangkan pangsa pasar dan mempertimbangkan keterbatasan masyarakat supaya jangan terlalu tebal ya, sehingga perlu dibagi menjadi dua jilid. Ya, ada 2 buku, jilid 1 dan jilid 2. Sekarang kita jilid 1 itu sekitar 400-an, 450-an, dan sekitar 400-an. Kalau dikumpulkan sekitar 490-an halaman. Jadi mengerjakannya itu tentu saja dibandingkan dengan 100-200 misalnya halamannya kan lebih berat, dan itu hampir setiap malam begadang suntuk untuk mengerjakan itu, dan rasanya kalau tidak salah berlangsung sampai 1 tahun penuh untuk mengerjakan itu, walaupun memang tidak mungkin ya begadang setiap malam. Pada saat itu saya begadang, malam ini misalnya begadang, malam besok harus balas dendam tidur jadi malam besok lagi begadang lagi, besok balas dendam lagi. Nah, jadi seperti itu polanya supaya ketahanan tubuh dan ya, kesehatan juga tetap terjaga. Itu pun kadang-kadang suka melebihi batas. Kadang-kadang begadangnya kelewatan, bisa sampai orang aja Tapi kalau subuh. kebanyakan dari rumah takut gagal untuk mencari sesuatu, untuk kayak gitu sih. Ya, kalau ingin memulai sesuatu ya harus dimulai. Jangan menunggu merasa sanggup dulu, atau istilah ini dalam hal dunia di bidang keagamaan misalnya terkait dengan sedekah. Nah, konsep sedekah itu jangan menunggu kaya baru bersedekah. Iya. Nanti aku kalau sudah kaya aku akan sedekah ini. Kalau seperti itu kapan kayanya? Iya. Sama aja dengan bidang pekerjaan yang lain. Jangan menunggu sempurna dulu baru memperbaiki diri. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Masih ada umur panjang Dan waktu. dan kesempatan. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bang Jamal tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat terhadap dunia literasi? Nah, yaitu ini yang ingin saya pesankan khususnya kepada anak-anak muda yang sekarang yang sudah tidak bisa lagi terpisahkan dengan dunia maya internet. Kenapa? Karena kalau dulu kita memakai internet itu kan hanya di laptop atau PC. Di komputer, sekarang komputer sudah dipindahkan ke HP, laptop sudah dipindahkan ke HP, almanak sudah dipindahkan ke HP, televisi sudah dipindahkan ke HP, radio sudah dipindahkan ke HP, apalagi yang tidak ada. Nah, jadi hampir semua aspek kehidupan kita yang dulu kita lakukan dengan berbagai media, sekarang medianya cukup satu saja, HP, dan bisa dibawa di kantong, bisa dibawa bersama kembali. Itulah sebabnya kenapa pada saat ini kehidupan anak-anak muda bahkan sampai orang tua pun seperti saya, juga tidak bisa lagi seolah-olah tidak bisa terpisah lagi dengan gadget. Jadi gadget sekarang ini memang menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai gadget, tapi gadget yang menguasai manusia. Dan salah satunya yang saya pantau saat ini, kebetulan saya sedang melakukan penelitian kecil-kecilan terkait dengan dunia literasi. Nah, belakangan ini saya menemukan di laman-laman internet maupun di
saya yakin 100% Hairi Anwar tidak pernah menulis puisi tersebut. Tapi sekarang ini ada belasan puisi yang dikatakan sebagai karya Hairi Anwar. Sementara Hairi Anwarnya sendiri sudah meninggal 72 tahun yang lalu. Tapi puisinya baru muncul di tahun 2000-an. Nah, jadi sesuatu yang semuanya tidak mungkin, tapi itulah salah satu kegagalan pengembangan literasi khususnya di Indonesia, anak-anak muda pada khususnya, dan ternyata juga saya katakan tadi tidak khusus anak muda, karena di kalangan pendidik saja ada yang terkecoh, ada yang tidak mau tahu apakah sumbernya ini benar atau tidak. Termasuk karya saya sendiri pernah diplagiasi orang. Ada satu tulisan saya yang pernah dimuat di majalah, kemudian diplagiasi, dijiplak oleh orang lain, dan kebetulan orang ini sudah kandidat doktor di sebuah universitas di Indonesia. Ya, tapi persoalannya dia itu seorang sarjana, seorang akademisi, dan saat itu dia sedang menempuh pendidikan S3 di Jakarta. Hal yang sangat tidak pantas sebenarnya apa yang dilakukan. Ternyata mengambil tulisan itu untuk dimuat di majalah jurnal, di jurnal di kampusnya. Sehingga ketika saya itu sebenarnya tidak tahu asalnya itu, tapi teman yang kebetulan karena saya punya teman di banyak pulau di seluruh Indonesia, sangat musik mendengar, dan mereka yang memantau ternyata di jurnal ini ada ditemukan tulisan abang. Coba cek, setelah saya cek ternyata benar, ternyata tulisan saya yang videonya lebih dari 80% tulisan yang diambilnya itu dari tulisan saya tidak diubahnya, karena tempatnya masih lengket seperti itu. Tapi tes tadi memang jadi pisau yang sangat mujarab. Mengutamakan kepastian orang lain dibanding diri sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kita katakan apakah dunia literasi kita sekarang sudah berhasil, belum, masih jauh. Jadi kita harus terus mendidik masyarakat. Bagaimana mendidik masyarakat kalau diri sendiri mendidik? Jadi yang pertama itu adalah mendidik diri sendiri. Bagaimana kita menyikapi bahan-bahan bacaan, bagaimana kita menyikapi dunia literasi ini dengan baik dan bisa